Jadi bakwati Sultan Iskandar Muda kagemat kekuasaan, maka perjanjian yang pertama yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah membuat perjanjian bilateral dengan Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah untuk membangkitkan ekonomi rakyat Aceh. Jadi karenanya dua bohal sangat penting. So mentang yang mat nanggro uronyo, apabila dua bohalnya dikuasai, insya-Allah nyo nanggro akan makmur. Pakon Aceh hebat. Tak kala program-program yang dilakukan, yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda yang sangat luar biasa. Maka so mentang yang jid ke bupati di Aceh, so mentang yang jid ke wali kota di Aceh, so mentang yang jid ke gubernur di Aceh tahun 2020 put, mari ngicok contoh bak Sultan Iskandar Muda menyodron memang ingin memakmurkan rakyat Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan segala puja dan puji dengan harapan kiranya Allah senantiasa gebi kepada kita hidayah dan petunjuk. Teriring dengannya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang hadir dalam pertemuan ini, bauronyo getanyo takalan sekilas tentang sejarah Aceh berkenaan dengan kehebatan, keagungan, keperkasaan dan kemegahan Sultan Iskandar Muda yang gemat Aceh, diperintahkan Aceh, dia kerajaan di Aceh pada tahun 1607 sampai 1656. Sehingga Sultan Iskandar Muda mampu pegat Acehnya menjadi salah sabuh negara yang disegani di dunia. Limang boh raksasa dunia watanya. Aceh termasuk salah sabuh di antara ji. Yang pertama Aceh, yang kedua Belanda, yang kelima Inggris, yang keempat Portugis, yang kelima Perancis. Apakah gedanya bisa duduk sejajar bahu dengan mereka? Apakah mereka urung-urung yang kafirnya temakuk ikut Aceh, segani ke Aceh, pakai bang Sultan Iskandar Muda membangun Aceh, nyoke hendak ji yang harus tak semiki uronyo dan untuk tempatkan je gedanyo untuk urung-urung penguasa nangronyo, penguasa daerahnya yang mampu semiki ke Aceh, lagi yang kang semiki li Sultan Iskandar Muda. Syara-syara lun mendum yang mutuah yang mubahagia. Tahun 1606 Aceh dipimpin oleh Sultan Ali Riayat Shah. Le Sultan Iskandar Muda nya napa. Tapi kondisi ekonomi sangat murat marit. Rakyat na yang deuk di Aceh. Kondisi politik hanya stabil. Kondisi keamanan sangat rapuh, sangat lemah. Terjadi perampokan, terjadi kemaksiatan, terjadi kejahatan di mana-mana. Sehingga mengundang perasaan hana mangat bak Raja Pedir, Raja Husin. Raja Husin yang adun ke le Sultan Ali Riayat Shah. Ke Sultan Iskandar Muda yang anak kemuan ke, anak adun ke. Jadi secara alum kaum muslimin, terutama rakyat Aceh, supaya beget atau perhatikan bakiban kehidupan Aceh masa lalu. Sehingga Aceh menjadi negara rayu, negara yang temakut bangsa-bangsa lain yang na hidunya kepada rakyat Aceh. Sultan Iskandar Muda segala jut ke Sultan, segala jut ke Raja, yang lebih dikenal dengan nama Dharma Wangsa. Lehnyan iiklam nama jadi Dharma Wangsa Perkasa Alam dan seterusnya. Isyarat-isyarat lain kaum muslimin bakwate katepeh perasaan antara Raja Husin dengan Raja Ali Muqayyad Shah ada wadun dua ke.
sehingga diperintahkan li Raja Ali Mughayat Shah untuk menyerang Pedir. Di samping hanagat ngenadun ge ngan Raja Husain juga hana nyaman ge dengan na Iskandar Muda. Walaupun Sultan Iskandar Muda watanya gelem je ke Sultan. Sultan Iskandar Muda watanya mentang umur 16 tahun. Tapi kagak anggap hana nyaman li Sultan Ali Riayat Shah. Sebab nagakalan tanda-tanda abad sedua anak muda yang gagah, yang perkasa akan merebut kekuasaannya. Maka keperintahkan prajurit, keperintahkan tentera supaya Iskandar Muda atau Dharma Wangsa segera ditangkap. Kemudian Dharma Wangsa, Iskandar Muda melarikan diri Upedir sampai Upedir gelit. Sehingga Iskandar Muda gedrop ke paso lang tahanan. Waktu itu Iskandar Muda dalam tahanan, Tidun dalam tahanan, hidupu oleh Portugis. Aceh sangat rapuh kekuasaan. Aceh sangat lemah. Aceh sangat lekeka. Kekuatan bersenjata hana sejahtera. Rakyat hana makmu. Keamanan sangat lemah. Maka armada Portugis yang dipimpin oleh Martin de Castro mendarat di Aceh. Sehingga benteng pertahanan jebol. Nyandum hebat. Dalam jangka setahun, Aceh menyerah. Aceh lalu Sabah benteng direbut. Kedepu oleh Sultan Iskandar Muda. Pada Sultan Iskandar Muda dalam penjara. Ditulis surat dalam penjara Sultan Iskandar Muda. Kenapa ke Sultan Ali Riayat Shah? Wiyu Petibit dalam penjara. Genak bela rakyat Aceh. Genak bela Nanggro Aceh. Sehingga disetujui oleh Sultan. Sultan Iskandar Muda Getibit, Bang Getibit gepimpin pasukan dengan mengendarai gajah. Apa yang terjadi luar biasa tanpa perhitungan sebelumnya. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Leher Tuhdro angkatan darat Portugis mati di tangan Sultan Iskandar Muda bersama prajuritnya. Sehingga awak Portugis iplung kudih hulaut, bantu hulaut na Belanda, diusir di Belanda, sehingga awaknya tidak bisa mendekat ke Selat Melaka. Yang Selat Melaka selat yang sangat penting, lintas internasional, pusat perdagangan. Pemantang Nanggro yang bisa kuasai Selat Melaka, yang akan mendapatkan kemakmuran yang luar biasa. Syaralung kaum muslimin yang hadir ba'udonyo dan kepada seluruh rakyat Aceh yang Tuan hormati, tekalan jejak Sultan Iskandar Muda. Bak tahun, bak tanggai put, bulan put, tahun 1607, Sultan Ali Riayat Shah mangkat. Artinya meninggal dunia. Maka Sultan Iskandar Muda yang berhasil gepoh Lir Tuhdro angkatan darat bangsa Portugis dielu-elukan li rakyat Aceh, disetujui li prajurit untuk duduk di atas tahta yang berkuasa untuk jut kerajaan Aceh. Dan tatkala Sultan Iskandar Muda di kerajaan Aceh gedukung li Kali Malikul Adil, sehingga posisi Sultan Iskandar Muda sebagai Raja Aceh sangat mantap. Walaupun Ri Ubud yang merasa hana senang, termasuk apa Raja Husain dari Pedir gegerakkan kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap Sultan Iskandar Muda, tapi dengan cekatan, dengan begitu hebat, dengan begitu perkasa. Dalam waktu yang sekejap, Raja Husain ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Seorang pemuda yang gagah perkasa, umur 16 tahun kaji ke raja, umur 16 tahun kagemat Aceh, umur 16 tahun kagak genggam pasukan dalam genggaman. Dan sejak Ubud, Sultan Iskandar Muda ada dua buah kegemaran. Kegemaran Sultan Iskandar Muda yang pertama, agaknya galak geduk gajah. Sehingga pakiban tabiat gajah, pakiban menjinakkan gajah, pakiban menggerakkan gajah, pakiban menggunakan gajah sebagai pasukan perang, yang sangat dikuasai. Kemudian yang kedua, kegemaran Sultan Iskandar Muda sejak Ubud galak ke permainan perang-perangan. Sehingga bawa teko yang dewasa, ka umur 15 tahun dan karaya, akhirnya pada awal perangan
peperangan berbentuk permainan menjadi sebuah kenyataan perang yang sesungguhnya. Secara lain kaum muslimin yang hadir ba'uronyo dan yang hana hadir ba'uronyo yang dengar ulun sampaikan, mudah-mudahan berjid ke sabuh pegangan untuk masa-masa yang akan datang. Jadi bakwati Sultan Iskandar Muda kagemat kekuasaan, maka perjanjian yang pertama yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda adalah membuat perjanjian bilateral dengan Belanda dengan tujuan untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Yang kedua adalah untuk membangkitkan ekonomi rakyat Aceh. Jadi karenanya dua bohal sangat penting. So mentang yang mat nanggro uronyo, apabila dua bohalnya dikuasai, insya-Allah nyo nanggro akan makmur. Yang pertama ekonomi dikuasai. Yang kedua pertahanan dikuasai. Uban peng kala pertahanan kagot. Getanyo akan kuat, getanyo akan ditakuti dan getanyo akan disegani. Sehingga bakwatanya merangkak bacut-bacut Aceh menjadi nanggro yang maju, nanggro yang makmur di atas dunia. Aceh menjadi raksasa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang na dunia. Pakon Aceh hebat. Tak kala program-program yang dilakukan, yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda yang sangat luar biasa. Maka so manteng yang jid ke bupati di Aceh, so manteng yang jid ke wali kota di Aceh, so manteng yang jid ke gubernur di Aceh tahun 2020 put. Mari dicok contoh bak Sultan Iskandar Muda menyodron memang ingin memakmurkan rakyat Aceh. Yang pertama, program Sultan Iskandar Muda untuk pemakmur rakyat Aceh, dibangun kekompakan dengan kerajaan-kerajaan Ubud yang di seluruh Aceh. Dibangun pertahanan keamanan. Olian nanggro yang berdekatan dengan Selat Melaka supaya lebih meningkatkan pertahanan keamanan. Sebab punya target Selat Melaka harus dikuasai. Karenanya pusat perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, program Sultan Iskandar Muda adalah Johor harus diperangi. Pakan Johor giyak perang oleh Sultan Iskandar Muda. Kita bayang jino cukup jauh. Karena Johor memberikan tempat, memberikan pangkalan kepada Belanda dan Portugis. Karena dianggap oleh Sultan Iskandar Muda, Belanda dan Portugis menjadi ancaman untuk pertahanan nanggro Aceh. Kemudian program Sultan Iskandar Muda sehingga Sultan Iskandar Muda jaga pegat Aceh hebat. Kan hanya sebuah nama, tapi bukti dan fakta Aceh megah sampai ithe mantaboh dunia. Diperintahkan oleh Sultan Iskandar Muda yang menghambat perdagangan Aceh harus diperangi. Maka perintah Iskandar Muda, negeri Pahang dan negeri Fatani itu harus diperangi. Karena nyan adalah jalur perdagangan yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Yang haid semekir tanya kang semekir goknya uruji. Padum abad yang kau likut. Kemudian yang keput program Sultan Iskandar Muda diperintahkan untuk memerangi Portugis sampai tuntas. Pakan karena Portugis nyo dikuasai Selat Melaka. Rakyat Aceh, pasukan Aceh, Raja Aceh harus kuasai Selat Melaka. Maka geperang Portugis. Dan Portugis kalah di tangan Sultan Iskandar Muda. Seorang anak muda yang memimpin negeri yang begitu hebat. Kemudian yang kelima, untuk meningkatkan income per kapita rakyat Aceh. Supaya ekonomi rakyat Aceh nyoget, supaya ekonomi nanggro Aceh nyoget, maka seluruh barang yang diekspor nyan gepuek yum. Sementara untuk konsumsi masyarakat yang di Aceh nyo harga stabil. Nyan kalian perdagangan juga kitanya kan kitanya punya barang publik rakyat mahal-mahal, punya barang import nyan murah. Yang kerja kitanya nanggro mengkarat tabi-tabi. Kemudian yang keenam program Sultan Iskandar Muda yang paling fokus yang hantengut ke urang malam di Sultan Iskandar Muda menyuruh rakyat dek terau. Maka program Sultan Iskandar Muda gepu makmur rakyat, gepu sejahtera rakyat, gepu sejahtera angkatan bersenjata. Onyan gebangun tabuh kesatuan, gebangun tabuh kekompakan, gebangun tabuh kesamaan, gebangun sikap bahu membahu antara rakyat dengan angkatan bersenjata.
Sehingga angkatan bersenjata Aceh, otai masa Sultan Gadang Muda, otai kala rakyat ke lagi kalian musuh. Rakyat otai kalian pasukan Aceh, otai masa Sultan Gadang Muda, nyan lagi sahabat. Sehingga membangun kebersamaan untuk melahirkan sebuah kekuatan. Iskandar Muda, Raja Tat Megah, gemat perintah di Aceh Raya. Ubina Kafe jut ke perintah dimakut lepah ke Raja Muda. Jadi mudah-mudahan harapan lentuan lewat video singkatnya kepada syara-syara lun yang ulanya bersemangat untuk menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi gubernur. Ikutilah jejak Sultan Iskandar Muda supaya Acehnya makmum, lagi makmum bak tun-tun yang pernah kepimpin di raja-raja yang awal. Nyokuh sekilas sejarah sampaikan sabah berdorongan, sabah motivasi supaya timbul semangat terutama kepada anak-anak muda, syara-syara lun untuk mengikuti jejak-jejak para pejuang masa lalu sehingga kita tercatat sebagai bangsa yang mulia, sebagai bangsa yang agung, sebagai bangsa yang penuh dengan kemakmuran. Jadi ono kemantang, semoga ada manfaat. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.